wanita ini menjadi korban penganiayaan majikannya. Yuk bahas. Wanita ini bernama Intan. Intan adalah seorang wanita berusia 22 tahun yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sejak bulan Juni 2024, Intan mulai bekerja dengan seorang wanita bernama Roslina. Roslina merupakan wanita yang tinggal di Batam. Ia tinggal di sebuah perumahan bernama Gor Presiden Sukajadi. Perumahan ini juga dikenal sebagai perumahan yang cukup elit dan biasa dihuni oleh orang-orang kaya. Sejak 2 bulan awal bekerja, Intan seringkali mengalami penganiayaan. Mulai dari dipukul menggunakan tangan sampai menggunakan raket anti nyamuk. Roslina melakukan ini dengan alasan Intan bekerja tidak cukup bersih. Dan dengan alasan ini pula, Roslina menahan gaji dari Intan. Intan juga dilarang untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun kerabatnya dari kampung. Bahkan Roslina juga menyita handphone dari Intan. Penyiksaan ini berulang selama berkali-kali, sampai puncaknya pada tanggal 20 Juni 2025, Intan sedang melakukan tugasnya dan ia mendapat tugas tambahan yaitu untuk membersihkan kandang anjing Roslina. Setelah membersihkannya, Intan lupa menutup pintu kandang dari anjing Roslina, yang menyebabkan anjing-anjing Roslina keluar dan menyebabkan pertengkaran. Pertengkaran anjing-anjing Roslina membuat anjing-anjingnya terluka. Roslina yang baru pulang ke rumah melihat anjingnya penuh dengan luka dan membuatnya menjadi marah. Dan karena kemarahan ini, Roslina mengambil raket anti nyamuk dan memukulkannya kepada Intan. Selain itu, Roslina juga menjambak dan juga menggunakan obeng untuk memukul Intan. Tak cukup di situ, Roslina juga menyuruh rekan kerja dari Intan yang kita sebut saja Mita untuk memukul Intan. Mita yang ketakutan kemudian menuruti Roslina untuk memukuli Intan. Penyiksaan ini terjadi selama beberapa menit. Beberapa jam setelah kejadian, Intan diam-diam meminjam handphone dari tetangganya untuk melaporkan hal ini kepada komunitas Floba Mora di Batam. Salah satu anggota Floba Mora yang menerima pesan ini membawa teman-teman komunitas lain dan menghampiri kediaman dari Roslina. Sesampainya di sana, mereka menemukan Intan dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Mukanya lebam sampai matanya tidak bisa terbuka dan kulit kepalanya penuh luka karena jambakan. Sekujur tubuhnya juga mengalami memar yang cukup parah. Intan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Roslina dan Mita kemudian ditangkap oleh polisi. Dan saat ini mereka sedang melakukan proses penyelidikan dan sedang menunggu proses pengadilan. Roslina terancam dengan hukuman penjara 10 tahun dengan denda 30 juta. Sedangkan Mita masih dipertanyakan tentang keterlibatannya. Dan ini adalah wajah asli dari Intan setelah dianiaya. Dan ini adalah wajah asli dari Roslina. Gimana menurut kalian? Ya.